dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi. Salah satunya adalah melalui Perpu nomor 1 tahun 2020, di mana tertuang berbagai langkah darurat yang harus segera diambil untuk menangani masalah pandemi yang sedang kita hadapi. Bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian dan sejauh mana langkah yang akan ditempuh pemerintah agar negeri ini tetap kondusif? Malam ini kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam terpilih periode 2019-2020 Sri Mulyani Indrawati, serta Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges Spesial Ramadan, bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam menjawab tantangan pandemi. Hampir 2 bulan sudah, Indonesia menjadi satu dari 185 negara dunia yang terimbas pandemi COVID-19. Seiring dengan berbagai kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan angka penyebaran COVID-19, pemerintah pun menekan Perpu nomor 1 tahun 2020 guna mengantisipasi dampak sosial ekonomi dari pandemi. Sejumlah pos anggaran disiapkan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan program pemulihan ekonomi nasional dengan total anggaran hingga 405 triliun rupiah. Di sisi lain, berbagai faktor eksternal, mulai dari kestabilan nilai tukar rupiah hingga turunnya harga minyak dunia pun turut menjadi ancaman bagi stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Di tengah gejolak ekonomi akibat pandemi COVID-19, sejauh mana ekonomi Indonesia dapat bertahan? Dan pemirsa, di dalam Economic Challenges Spesial Ramadan ini juga menjadi sesuatu yang spesial karena kita memperoleh kesempatan untuk mendengarkan langsung dari pemerintah, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf, selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Pak Ma'ruf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang melihat Bapak sehat-sehat Pak Ma'ruf. Pemerintah sudah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020. Perpu nomor 1 tahun 2020 ini adalah respons cepat dari pemerintah untuk mengantisipasi efek negatif dari COVID-19. Pertanyaannya Pak, sebetulnya apakah benar ada sebagian orang mengatakan pemerintah lebih fokus mengatasi dampak ekonomi dari COVID-19 daripada kemudian mengatasi masalah penyebaran penyakitnya, atau sebetulnya dua-duanya diprioritaskan oleh pemerintah? Bagaimana Pak Wapres? Itu sebenarnya tidak benar ya. Karena pemerintah sekarang itu justru melakukan dua hal. Pertama itu refocusing. Artinya itu melakukan perubahan fokus sasaran. Sasarannya itu dari APBN kita itu dirubah menjadi, yaitu sasarannya pertama itu menanggulangi COVID itu sendiri, artinya menangani coronanya itu sendiri, ya, melalui upaya-upaya seperti diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, hingga ada banyak larangan-larangan, bahkan sekarang sudah hampir lebih dari 10 kota sudah mulai diberlakukan. Kemudian juga melakukan upaya-upaya selain pencegahan itu pelayanan kesehatan, yaitu dengan menyediakan wisma atlet, kemudian rumah sakit, kemudian juga melakukan upaya-upaya tes masif yang lebih agresif untuk mengetahui sejauh mana, ya, sehingga sekarang makin banyak yang bisa dilakukan tes masif ini di berbagai daerah. Ini
kemudian juga menyiapkan obat-obatan, APD. Jadi arah nomor satunya justru penanggulangan Penyakitnya. penyakitnya. Hmm. Kemudian yang kedua itu melakukan upaya menanggulangi dampaknya. Ya. Nah, dampak ini salah satunya itu dampak sosialnya. Karena sekarang yang memperoleh dampak atau kelompok miskin itu bertambah. Ya. Makanya ada disebut itu orang miskin, ada misbar, miskin baru, ada yang terkena PHK. Karena itu pemerintah melakukan upaya-upaya untuk memberikan bansos, bahkan menaikkan bansosnya. Dari yang semula 150 menjadi 200. Jangkauannya yang tadinya hanya 25% dinaikkan menjadi 40%. Belum lagi bansos yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan juga melalui APBD-nya, kemudian juga di kabupaten kota. Ya. Kemudian yang ketiga melakukan baru yang stimulan atau insentif untuk menanggulangi soal ekonomi supaya jangan terlalu terpuruk, terutama UMKM. Ya, supaya karena diberikan beberapa stimulus, ada relaksasi, pengurangan pajak supaya masih bisa bertahan. Ya, jangan terlalu terpuruk. Ya. Nah, kemudian dari situlah kemudian perlunya ada realokasi anggaran. Ya. Sesudah ada refocusing, kemudian baru anggarannya disesuaikan. Maka anggaran-anggaran dari tempat lain itu diambili semua itu, diberikan untuk penanggulangan COVID-19 dan juga dampak-dampaknya baik sosial maupun ekonomi. Jadi ini sebenarnya fokusnya itu bagaimana menghentikan penularan daripada COVID ini dengan berbagai cara. Pak Ma'ruf, kalau kita melihat isi dari Perpu nomor 1 tahun 2020, salah satunya adalah memberikan kelonggaran bagi pemerintah untuk memiliki kelonggaran defisit anggaran, Pak. Dan itu sudah direncanakan untuk dipenuhi untuk tetap menjaga kesejahteraan rakyat. Kalau Anda melihat Perpu nomor 1 2020, kemudian sekian langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun otoritas keuangan yang lain seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LPS juga, menurut Anda bagaimana kondisi ini bisa berlangsung, Pak? Berapa lama krisis ini mungkin akan berlangsung dan kira-kira pemerintah melihat berapa lama akan terjadi pemulihan kondisi ekonomi baik Indonesia maupun global terkait COVID-19 ini, Pak Wapres? Perpu nomor 1 tahun 2020 Ya. itu merupakan jalan keluar agar negara mampu menangani kondisi kedaruratan yang kita alami sekarang ini dengan tetap mematuhi perundang-undangan. Ya. Mengingat kewenangan institusi keuangan di negara kita ini terkait undang-undang keuangan, undang-undang Bank Indonesia, undang-undang perpajakan, otoritas jasa keuangan, undang lembaga penjaminan simpanan, serta undang-undang pencegahan penanganan krisis Ya. sistem keuangan. Nah, oleh karena itu Perpu ini antara lain isinya menetapkan batasan defisit anggaran termasuk batasan pinjaman. Karena kita tidak mungkin bisa bertahan di batasan defisit itu ya 3%. Bahkan diperkirakan kemudian sampai 5%. Ya. Karena adanya biaya-biaya penanganan yang begitu besar ya. Kemudian juga penyelesaian anggaran termasuk mandator spending untuk kesehatan, pendidikan, serta refocusing dan realokasi keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Maka perlu adanya pergeseran anggaran. Ya. Ya. Kemudian juga menetapkan sumber pembiayaan anggaran dari dalam maupun dari luar negeri.
termasuk penerbitan surat utang negara, surat berharga, syariah negara, pemberian pinjaman pada lembaga penjamin simpanan, LPS. Ya. Karena itu maka penting adanya Perpu ini. Kalau melihat kondisi terakhir Pak, berapa lama kondisi ini kira-kira akan berlangsung, berapa cepat ekonomi Indonesia dan juga mungkin global akan membaik, Pak Wapres? Banyak teori yang membuat perkiraan itu. Betul. Ya. Ada yang menganggap bahwa ekonomi akan cepat pulih, ya. Begitu kegiatan ekonomi dibuka kembali. Jadi begitu selesai begitu. Tapi ada juga yang mengatakan pemulihannya akan membutuhkan waktu panjang, ya, jangka panjang. Kalau menurut pendapat saya, cepat atau lambatnya pemulihan ekonomi itu sangat tergantung seberapa cepat kita menangani akar masalahnya, yaitu pandemi COVID-19 ini. Nah, semakin cepat kita bisa menangani itu, tentu pemburuknya semakin sedikit dan semakin cepat juga akan melalui masa pemulihan. Ini menurut pendapat saya. Baik, kita harapkan bahwa memang kita semua bisa bersama-sama bahu-membahu ya Pak Wapres untuk kemudian bisa meredam semaksimal mungkin efek negatif dari COVID-19 ini. Pak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, terima kasih Pak untuk waktu dan penjelasan Anda bagi kami di Economic Challenges. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges Spesial Ramadan akan kembali seusai jeda berikut ini. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges Spesial Ramadan menjawab tantangan pandemi. Kalau tadi di bagian awal kita sudah mendengarkan penjelasan dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, maka di bagian berikut kita akan mendengarkan penjelasan lebih teknis, lebih detail dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Bu Ani dan Pak Peri, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Leo. Baik, terima kasih sudah memberikan waktu untuk kita. Di tengah-tengah bulan Ramadan kita menahan diri, kemudian kita juga mengingat-ingat apa yang baik. Tentunya negara tidak berdiam diri untuk menghadapi pandemi. Saya ingin ke Menteri Keuangan dulu, Bu Ani. Bu Ani, kalau melihat kondisi terakhir, Bu, sebetulnya seperti apa kondisi ekonomi bangsa Indonesia, kawasan, dan juga dunia? Beberapa lembaga sudah mengeluarkan proyeksi IMF dan yang lain, tapi kita ingin dengar bagaimana, Bu Ani? Yang paling sulit untuk melakukan proyeksi ekonomi hari ini adalah karena tidak ada yang tahu kapan COVID ini akan hilang atau menurun. Yang terjadi adalah skenario bahwa kalau dia terkena di suatu negara dan negara itu harus melakukan berbagai tindakan pengamanan, seperti dia melakukan lockdown atau dia melakukan dalam hal ini social distancing, maka ekonominya pasti akan merosot tajam. Contohnya RRT, waktu dia terjadi awalnya di Wuhan dan mereka melakukan total lockdown secara disiplin. Ekonominya langsung kontraksi 6% kuartal 1. Bayangkan RRT yang biasa tumbuh 6%, di atas 6%, sekarang dia negatif 6%. Jadi kita akan melihat Indonesia seiring dengan langkah-langkah untuk melakukan pengamanan di bidang kesehatan, seperti kita melakukan pembatasan sosial berskala besar, maka ini nanti akan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat dan perusahaan-perusahaan dan pasti juga akan mengenai sektor keuangan. Baik. Nah, hari ini kita melihat untuk Indonesia kuartal pertama kita mungkin masih agak bagus.
Karena Januari Februari kita masih bagus. Jadi kita perkirakan untuk kuartal pertama ini pertumbuhan ekonomi masih di atas 4%. Namun kuartal kedua seiring dengan pembatasan sosial berskala besar, maka kinerja ekonomi Indonesia juga akan menurun. Saat ini kita memperkirakan keseluruhan tahun adalah dengan menggunakan baseline skenario 2,3%. Itu asumsinya kuartal kedua kita akan mengalami tekanan berat, namun di kuartal ketiga dan 4 akan mulai terjadi pemulihan secara sangat bertahap. Baik. Apabila skenarionya lebih berat lagi, kita memperkirakan bisa saja terjadi skenario di negatif 0,5. Makanya untuk perekonomian Indonesia, kita akan melihat kondisi perekonomian harus terus-menerus diteliti dan direspons dengan policy-policy yang sifatnya dinamis. Karena masalah COVID ini tidak terjadi dalam 100 tahun. Baik. Jadi kita akan lihat policy kita juga harus terus di-adjust berdasarkan perkembangan yang ada. Bu Ani, saya ingin ke Pak Peri. Pak Peri, kita sudah melihat apa yang dilakukan pemerintah itu juga merupakan orkestrasi dengan otoritas moneter Bank Indonesia yang Anda pimpin saat ini. Kalau melihat krisis yang akan kita hadapi, Pak, apakah memang ini adalah krisis yang lebih berat daripada mungkin krisis subprime mortgage kita ingat 2008 atau krisis finansial, krisis moneter sebagian orang mengatakan tahun 97-98, atau seperti apa mungkin khususnya kepada nilai tukar rupiah sebagai tupoksi Bank Indonesia. Bagaimana Pak Peri? Kalau kita bandingkan dengan yang krisis 2008, 98 atau bahkan krisis depresi 1930, ini sangat berbeda, Mas Leo, ya. Sangat berbeda karena sumber krisisnya kan pandemi COVID-19, ya. Dan itu menyangkut masalah manusia, masalah kesehatan, masalah manusia yang tentu saja juga bisa berdampak kepada aktivitas ekonomi. Nah, kalau nggak diatasi tentu saja bisa berdampak ke sektor keuangan yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri. Sehingga penanganannya memang ini lebih kompleks. Skalanya juga mendunia, seluruh dunia kena. Oleh karena itu, penanganan masalah kesehatan harus dilakukan, stimulus fiskal harus dilakukan, stimulus dari moneter dilakukan, relaksasi dari perbankan itu dilakukan. Terkait dengan pasar keuangan yang terjadi di bulan Maret itu kan terjadi kepanikan global. Kenapa terjadi kepanikan global? Karena seluruh dunia begitu cepatnya kena pandemi COVID-19 ini. Dan kemudian penanganan kesehatannya, respon dari fiskal dan moneter, itu yang kemudian minggu kedua, minggu ketiga Maret terjadi kepanikan global. Kepanikan global itu yang membuat seluruh pemodal dunia, pasar keuangan dunia melepas aset-asetnya. Apakah obligasi, apakah terkait dengan saham, bahkan emas juga dilepas, dan mereka menukarkannya ke dolar. Nah, itu yang menjadi isu, dan itu terjadi hampir bersamaan minggu kedua, minggu ketiga seluruh dunia. Dan Indonesia memang tidak terlepas dari itu. Tugasnya Bank Indonesia disinilah kami komitmen menstabilkan nilai tukar rupiah, itu jelas kami lakukan. Caranya bagaimana? Ya intervensi di pasar tunai atau spot, di pasar forward, dan sekaligus membeli SPN yang dilepas asing. Nah, dengan melakukan ini, maka itu alhamdulillah, Bung Leo, alhamdulillah nilai tukarnya berangsur-angsur stabil dan menguat, dan juga pasarnya bergerak secara baik. Insya Allah akhir tahun ini nilai tukar kita bisa bergerak ke arah 15.000. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Pak Peri dan Bu Ani, nanti di bagian berikut selepas jeda saya ingin bertanya mengenai kita ada di bulan Ramadan dan di ujungnya kita akan merayakan hari Idul Fitri.
Dan biasanya secara tahunan ini adalah pendorong ekonomi bangsa kita juga. Kalau kemudian dengan kondisi pandemi COVID ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengantisipasinya? Tapi kita harus jeda dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges Spesial Ramadan. Kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges Spesial Ramadan. Saya masih bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Bu Ani, saya ingin ke Bu Ani dulu. Bu Ani, pemerintah akhirnya melarang warga negara Indonesia yang merayakan Idul Fitri untuk mudik karena dikhawatirkan akan mempercepat persebaran COVID-19. Pertanyaannya begini Bu, secara tahunan, secara tradisi, mudik dan belanja pada saat bulan puasa sampai dengan Idul Fitri itu adalah beberapa pengusaha retail mengatakan separuh dari ekonomi 1 tahun. Kalau kemudian dengan kondisi seperti ini, mudik dilarang, itu bagaimana kira-kira dampaknya ke kondisi ekonomi bangsa kita, Bu Ani? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini dilema untuk menangani COVID memang akan memberikan akses kepada sisi ekonomi dan sektor keuangan. Yeah. Namun kan kalau kita bicara tentang keselamatan manusia itu tidak ada prioritas kedua. Ini adalah selalu prioritas pertama. Jadi sekarang yang harus kita hadapi adalah bagaimana kita meminimalkan akses ini. Maka pemerintah mencoba melakukan apa yang disebut bantalan sosial dan bantalan ekonomi, yaitu memperluas seluruh belanja-belanja yang ditujukan untuk membantu masyarakat. Yeah. Karena uang dan tadi berbagai macam sembako itu dibelinya juga dari masyarakat. Yeah. Sehingga itu bisa paling tidak mengurangi. Kita tidak mengatakan mungkin tidak akan bisa dinetralisir semua, tapi dikurangi. Yeah. Bantalan ekonomi juga disediakan. Pemerintah memberikan stimulus. Tadinya kita perkirakan ini adalah masalah hanya tourism. Tapi kan kita lihat ini melebar ke hampir semua sektor. Yeah. Makanya pemerintah memberikan insentif kepada seluruh sektor, 15 sektor diberikan insentif perpajakan. Dari mulai pajak karyawannya ditanggung pemerintah, PPN-nya dicepat-cepat, pajak korporatnya diringankan 30%. Yeah. Itu semua tujuannya adalah supaya korporasi memiliki ruang napas di dalam situasi yang sulit. Yeah. Itu nanti anggarannya bisa mencapai lebih dari mendekati 60 triliun. Kita masih memberikan lagi relaksasi untuk usaha kecil menengah. Karena tadi disampaikan ya, mereka tidak lagi bisa jualan di pinggir jalan, warung-warung Tegalnya tutup. Maka pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk relaksasi untuk tidak membayar pinjaman KUR atau yang setara KUR berarti di bawah 500 juta. Yeah. Dan juga subsidi bunganya. Ini untuk memberikan ruang. Jadi poin saya, Leo, memang tadi kuartal kedua ini ekonomi pasti tekanannya sangat berat. Baik. Karena tadi selain ini harusnya Ramadan dan kemudian Hari Raya yang tidak hanya merupakan peristiwa keluarga, sosial yang biasanya sangat positif, sangat bahagia, tapi kita dalam situasi yang sangat prihatin. Yeah. Oleh karena itu seluruh bantalan-bantalan sosial pemerintah, baik itu dalam bentuk bantuan sosial maupun bantuan kepada dunia usaha dilancarkan secara sangat intensif mulai pada bulan April, Mei, Juni ini. Baik, Bu Ani, saya ingin ke Pak Peri. Pak Peri, relaksasi itu di satu sisi bagus untuk memberikan napas bagi rakyat, terutama juga mungkin pengusaha. Tetapi ada resiko juga terkait misalnya kredit, relaksasi kredit. Ada beberapa teman yang bertanya, pelonggaran KPR itu seperti apa sebetulnya? Beberapa teman yang bekerja di bank juga bertanya-tanya seperti apa. Nah, kalau dampak dari relaksasi ini kepada industri keuangan dan bank maupun non-bank itu bagaimana, Pak Peri? Pertama, Bung Leo, ini koordinasi antara Bu Menteri, saya dengan Pak Wimbo di OJK itu kan sangat erat. Kita intens sekali, rapat terus kita diskusikan. Makanya dari Bank Indonesia apa yang diperlukan, kita turunkan suku bunga supaya memang bisa membantu dunia usaha.
Yang kedua, kita tambahi likuiditas. Kalau istilahnya Bung Leo, kuantitatif easing, bukan penciptaan uang loh. Ini kuantitatif easing. Ya kita sudah menambah likuiditas kurang lebih sekitar 420 triliun. Seperti itu ya. Seperti itu kita juga permudah penyalurannya antara bank ke kredit. Makanya yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri, stimulus fiskal menjadi penting. Supaya likuiditas yang kami sudah berikan kepada perbankan bisa mengalir ke sektor real. Itulah koordinasi antara bank sentral dengan fiskal. Fiskalnya mendorong ekonomi, kami menambah likuiditas. Itu yang. Nah, dari Pak Wimbo di OJK itu mempermudah masalah kreditnya. Tentu saja harus tata kelola, harus moral hazard, harus tegak seperti itu ya. Ya kalau dulu kreditnya itu lancar-lancar, sekarang sedang susah kan bisa direstrukturisasi kredit. Seperti itu. Bu Menteri tadi juga sudah memberikan sebagian suku bunganya ada subsidinya, seperti KUR dan segala macam. Inilah yang terus dilakukan. Tetap ya, kami bertiga semua kebijakannya prudent. Baik. Governance-nya, tata kelola, dan juga akuntabilitas juga transparan. Ini berbagai yang terus kita lakukan supaya memang betul-betul kita menyelamatkan manusia, ekonomi, sektor keuangan dengan kebijakan-kebijakan yang koordinasinya sangat erat dan prudent. Gitu, Bang Lea. Bu Ani, Pak Peri barusan mengatakan moral hazard itu yang ada sebagian orang mempertanyakan soal transparansi, soal diskresi mungkin semacam itu yang dituangkan di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020. Mereka mungkin khawatir bahwa ada moral hazard yang bisa tercipta kalau kemudian itu tidak diawasi dengan ketat. Sebetulnya bagaimana soal transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan Perpu nomor 1 tahun 2020 ini, Bu Menteri? Ya, pertama Perpu nomor 1 2020 kan dikeluarkan oleh Bapak Presiden untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah menjalankan langkah-langkah dalam kegentingan yang memaksa. Situasi ancaman kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak memungkinkan mereka keluar rumah, tidak boleh mudik, tidak boleh ke masjid, ini kegentingan yang memaksa. Namun langkah-langkah pemerintah untuk bisa mengamankan masyarakat, termasuk melakukan bantalan sosial dan tadi bantalan ekonominya, itu harus ada landasan hukumnya. Oleh karena itu Perpu ini memberikan landasan hukum untuk tindakan-tindakan yang kemudian akan diturunkan dalam peraturan-peraturan di bawahnya. Seperti peraturan presiden untuk mengatur belanja negara dan perubahan dari sisi belanja negara termasuk transfer ke daerah. Kemudian juga dari sisi batas defisit APBN. Dan ini nanti masih akan tetap dilakukan pembahasan dengan DPR. Karena hak budgetnya DPR tidak hilang. Dan juga dari sisi apakah APBN kita tahun 2021-2022 seperti yang ada di dalam Perpu, itu artinya kita bisa seenaknya sendiri karena tidak ada batas di atas 3. Ya tidak, justru kita makin hati-hati karena kita sekarang sudah akan menyusun RAPBN untuk 2021 dan nanti DPR akan melihat asumsi makronya benar enggak, kebijakan ekonomi makronya dan fiskalnya sesuai dengan aspirasi DPR, ada azas kehati-hatian. Jadi semua langkah-langkah dilakukan melalui proses legislasi yang selama ini selalu dihormati baik karena itu adalah mandat Undang-Undang Dasar maupun undang-undang. Termasuk ada pernyataan bahwa BPK tidak bisa memeriksa. Luwong sekarang kita sedang membuat laporan keuangan, seluruh belanja negara nanti akan dituangkan di laporan keuangan dan diaudit oleh BPK. Jadi semuanya masih tetap berlaku seperti sama. Ada yang menyampaikan bahwa Perpu ini ada imunitasnya, pasal 27 seolah-olah pemerintah, Menteri Keuangan tidak bisa atau Bank Indonesia atau OJK, LPS tidak bisa dipidanakan. Mas Leo, pasal 27 itu persis sama dengan pasal yang ada di dalam Undang-Undang PPKSK. Bahkan kalau dibandingkan dengan pasal yang ada di dalam teks amnesti, ini pasalnya itu di teks amnesti jauh lebih luas perlindungannya. Itu satu, untuk menunjukkan bahwa ini bukan pasal baru sama sekali. Kedua,
waktu kita membuat langkah-langkah apakah ini akan melindungi nasabah untuk memberikan relaksasi, apakah kita akan memberikan relaksasi terhadap bunga, kita itu selalu rapat di dalam koordinasi Menko, Baik. kita bicara dengan kabinet, Iya. kita nyampaikan ke Presiden, kita sampaikan ke DPR Komisi 11, bahkan kita kulonuwun ke BPK. Oke. Jadi dalam hal ini nggak ada yang kita akan lakukan keputusan seolah-olah saya sama Pak Peri sama Pak Wimbo di dalam ruang tertutup terus kita kong kali kong. Dia enggak lah ya. Iya, Hari ini situasi gini loh ya. Oke. Jadi dalam hal ini orang-orang yang berpikir seolah-olah ini adalah konspirasi itu ya sangat disesalkan ya. Baik. Karena kita itu bicara sekarang benar-benar ingin menyelamatkan masyarakat, ekonomi dan keuangan Baik. secara akuntabel, secara transparan, Baik. secara bertanggung jawab. Bu Ani dan Pak Peri, di bagian berikut memang tidak ada yang tahu pandemi COVID-19 ini akan berakhir kapan. Tapi itulah pertanyaan terbesar dari kita semua, termasuk juga para pelaku ekonomi. Kira-kira kapan ini akan berakhir sehingga kemudian bisa mengantisipasi. Tapi kita harus jeda dahulu Bu Ani dan Pak Peri. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges Spesial Ramadan akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges Spesial Ramadan. Saya masih bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Bu Ani dan Pak Peri, di dalam ilmu ekonomi ada istilah ceteris paribus. Tetapi dalam kondisi seperti sekarang, tidak ada seorang pun yang tahu COVID-19 ini akan berakhir kapan, ketemu obatnya kapan, bagaimana efeknya ke ekonomi khususnya Indonesia. Saya ingin ke Bu Ani dulu. Bu Ani, beberapa skenario kita sudah dengar dari pemerintah, dari Bank Indonesia. Tapi apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah, Bu, untuk kemudian sampai obatnya ketemu, sampai wabah ini berakhir, ekonomi kita kan tidak bisa jalan di tempat. Kita harus berusaha untuk menjaganya. Seperti apa, Bu Ani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan menguji setiap manusia. Tidak ada keimanan yang tidak diuji. Dalam hal ini kita juga melihat bahwa dalam ujian ini manusia akan berikhtiar untuk mengatasi. Meskipun tetap hasilnya pada akhirnya kita punya kerendahan hati adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Nah, dalam ikhtiar inilah yang kita lakukan. Dalam ketidakpastian ini kita melakukan berbagai upaya. Tentu tadi yang disampaikan untuk memberikan bantalan sosial ekonomi. Namun kita juga membuat berbagai skenario. Apabila COVID ini berjalan cukup cepat dan obat atau vaksinnya ditemukan dan kemudian bisa menormalisir lagi kegiatan sosial ekonomi, maka skenarionya adalah pemulihan dalam bentuk V-shape atau bentuknya V. Artinya sesudah mengalami kontraksi dalam seperti di RRT itu -6, bisa kemungkinan reboundnya sangat cepat. Maka kalau dilihat proyeksi IMF terhadap ekonomi Indonesia, mereka mengatakan tahun ini 0,5, tahun depan 8%. Itu skenarionya IMF melihatnya tentu. Tapi kalau kita akan cukup hati-hati. Kita melihat untuk skenario ini, kuartal kedua dan ketiga kemungkinan memang masih terasa tekanannya sangat berat. Namun kalau seandainya pada bulan ke-6 nanti, artinya sesudah kuartal ketiga, seluruh kehidupan masyarakat relatif bisa dinormalisir. Ini juga tergantung apakah akan terjadi COVID edisi kedua. Karena kalau kita lihat di Singapura dan di RRT terjadi edisi kedua. Sesudah mereka sempat turun kemudian muncul lagi. Nah, inilah yang kita harus waspadai. Namun kita tetap sebagai manusia tadi berikhtiar. Ikhtiarnya adalah dengan skenario ini terjadi di dalam kuartal kedua, ketiga, dan keempatnya mulai recovery, kita mulai menyiapkan skenario-skenario pemulihan ekonomi. Apabila lebih panjang, ya memang ini harus kita, makanya di dalam Perpu disebutkan, pemulihan itu bisa terjadi hingga 2021, dan 2022. Pada saat kita nanti memulihkan ekonomi itu dilakukan secara hati-hati bertahap
sehingga ekonomi dan sosial tidak mengalami shock lagi sesudah mengalami shock tahun ini. Oke. Itulah yang akan nanti menjadi dasar bagi kami menyampaikan kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal untuk landasan RAPBN tahun 2021 yang dibahas dengan DPR nanti mulai pada bulan Agustus. Oke, Pak Peri, Bank Sentral tentu juga melihat bahwa ada beberapa skenario terkait dengan berapa lama pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Ada langkah yang dilakukan dengan Bank Indonesia kerjasama tentunya dengan Kementerian Keuangan terkait dengan obligasi khusus yang dikeluarkan untuk mengatasi dampak negatif dari COVID-19 ini. Bank Sentral dan Bank Indonesia tentunya juga bekerja sama dengan bank-bank sentral global yang lain. Bagaimana skenario-skenario yang dilihat oleh Bank Indonesia, Pak Peri? Terima kasih Pak Leo. Agama kita mengajarkan dalam kondisi sepertinya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Satu, kita harus semakin tawakal, harus percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, gitu ya. Yang kedua, kita harus berikhtiar maksimal. Insya Allah dengan ikhtiar kita bersama, Bu Menteri, saya dan kita semua, insya Allah akan memberikan kemudahan dan ikhtiar juga. Yang ketiga, kita harus optimis, Bung Leo. Bahwa di dalam setiap kesulitan akan memberikan suatu kemudahan dan insya Allah akan memberikan rahmat yang lebih banyak. Itu yang kami terus bekerja dengan Bu Menteri, dengan saya, dengan Pak Wimbo dan kita semua. Apa yang dilakukan oleh Bank Sentral? Tadi kami sampaikan, Bu Menteri perlu stimulus kepada ekonomi. Kami sediakan likuiditasnya. Tentu saja kalau nanti kurang kan ini kami bisa beli dari pasar perdana. Itu pun juga tata kelola, prudent dan transparan. Kerjasama kami dengan Bu Menteri juga dikemukakan kepada publik. Seperti itu. Tentu saja dalam proses pemulihan ekonomi kami juga terus berkoordinasi untuk itu. Kami pastikan bagaimana ini ekonominya segera pulih dan tentu saja dampaknya terhadap masyarakat dikurangi. Dengan bank sentral lain kami juga sudah kerjasama dengan Fed New York, ya seperti itu ya. Dengan Tiongkok kami juga kerjasama dan Bung Leo itu seluruh dunia itu kerjasamanya tidak hanya antar bank sentral juga dari sisi Kementerian Keuangan juga kerjasama sangat kuat di G20. Bung Leo sebagai ini umat, mari kita optimis. Mari kita optimis seperti disampaikan Bu Menteri, memang berat di kuartal 2, kuartal 3, tapi insya Allah kita harus yakin kuartal 4 akan meningkat dan insya Allah tahun depan pertumbuhannya akan jauh lebih tinggi tahun ini. Ini bagian akhir kita, saya ingin minta ke Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Bu Ani, apa harapan Ibu, apa himbauan Ibu untuk kita semua, apalagi juga kita saat ini memasuki bulan suci Ramadan, untuk sama-sama menopang ekonomi bangsa kita, Bu Ani. Bapak Presiden Jokowi sudah menyampaikan kepada masyarakat, yang kita hadapi hari ini adalah suatu tantangan kemanusiaan di seluruh dunia. Dan ini adalah menguji masyarakat, society secara keseluruhan. Namun Indonesia memiliki suatu karakter yang selama ini menjadi landasan bagi kita berbangsa, bernegara, yaitu kegotong royongan. Jadi tadi ditanya harapan saya, masyarakat di dalam kesulitan bersama akan muncul cerita-cerita yang luar biasa positif. Yang saya sebut pahlawan kemanusiaan. Mereka-mereka yang ada di garis depan, tenaga medis, pemerintah memberikan dukungan tapi jasa mereka luar biasa. Tidak bisa dihitung dengan uang. Itu adalah sesuatu yang membuat kita merasa bersemangat bahwa kita semua bersama. Masyarakat yang memberikan saling bersedekah. Ini dalam rangka kita menjelang Lebaran, Ramadan, kita memberikan zakat. Tidak hanya dalam jumlah minimal. Kita berikan lebih banyak karena itu adalah suasana yang sesuai dan kita sesuai juga dengan ajaran agama kita masing-masing. Dan yang ketiga tadi harapan dan optimisme. Kita tetap bisa positive thinking. Karena kalau kita memiliki pemikiran positif, dia akan menimbulkan momentum energi positif bagi kita memerangi COVID-19. Terima kasih Bu Ani. Pak Peri silakan. 3 hal tadi, mari di bulan suci ini kita tingkatkan ketawakalan kita kepada Allah.
Mari sama-sama, seperti Pak Bu Menteri tadi, mari kita dukung penanganan COVID. Mari kita berikhtiar bersama, gotong royong. Dan yang ketiga, mari kita tumbuhkan optimisme. Insya Allah, yakin bahwa Allah akan melindungi kita, memberikan rahmat yang lebih besar, insya Allah setelah COVID-19 ini. Barangkali Bung Leo, itu 3 hal yang kami harapkan kepada seluruh masyarakat semua. Baik, terima kasih Pak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, dan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Kami berterima kasih juga untuk kiprah Bapak dan Ibu. Semoga kita, bangsa Indonesia, bisa menghadapi COVID-19 ini dan kuat, bisa keluar sebagai bangsa pemenang. Bu Ani, Pak Peri, terima kasih sudah hadir di Economic Challenge malam Assalamualaikum ini. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Leo. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Bu Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges spesial Ramadan. Semoga apa yang kita bicarakan ini berguna untuk bangsa kita. Tetap jaga jarak, tetap menjaga kesehatan, dan Tuhan memberkati Indonesia. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat malam. Dipersembahkan oleh